Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pemirsa, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema. Sedekah itu tidak hanya berupa harta. Ada sebuah hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2376, yang menceritakan bahwa suatu saat ada beberapa sahabat Nabi yang merasa gelisah, merasa minder karena kurang maksimal dalam beramal. Ini ketika membandingkan dengan orang-orang kaya yang begitu gampang untuk mendapatkan pahala banyak. Saat itu beberapa sahabat Nabi yang miskin ini mendatangi Nabi dan menyampaikan keluhannya. Ya Rasul, beruntung sekali orang-orang kaya itu. Mereka begitu gampang untuk mendapatkan pahala yang banyak. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka puasa seperti kami puasa. Dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya. Ketika mendengarkan keluhan seperti ini, Nabi berusaha untuk menenangkan hati mereka. Kemudian Nabi bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun?" Bukankah Allah telah menjadikan untukmu sesuatu yang dapat kamu gunakan untuk sedekah? Nabi kemudian menjelaskan lebih jauh. Inna bikulli tasbihatin shadaqatun. Sesungguhnya tiap-tiap ucapan subhanallah itu sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatun. Tiap-tiap ucapan Allahu Akbar itu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Tiap-tiap ucapan alhamdulillah itu sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Dan tiap-tiap ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah. Nabi kemudian menjelaskan lebih lanjut bahwa memerintahkan orang untuk berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran, itu juga sedekah. Bahkan Nabi membuat pernyataan yang sempat mengejutkan beberapa sahabat, yaitu seseorang di antaramu, kata Nabi, seseorang di antara kamu yang mengumpuli istrinya, itu juga sedekah. Tentu pada saat itu beberapa sahabat sempat penasaran dan bertanya-tanya. Lalu mereka dengan terang-terangan menanyakan, "Ya Rasul, apa iya orang yang melampiaskan syahwatnya dapat pahala?" Nabi kemudian menjelaskan dengan pertanyaan, "Wahai saudara-saudara, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang melampiaskan hawa nafsunya kepada wanita yang haram, yang bukan istrinya? Bukankah dia berdosa?" Begitulah juga kalau seseorang melampiaskan syahwatnya kepada istrinya sendiri, maka dia pun dapat pahala. Pemirsa, hadis ini menjelaskan bahwa sesungguhnya untuk bersedekah itu banyak cara
bisa dilakukan. Bersedekah tidak hanya berupa harta, tapi bisa berupa apa saja. Demikian kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, lebih lanjut kemudian Nabi menjelaskan bahwa banyak cara untuk bersedekah itu. Dalam hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, hadis nomor 1956, Nabi bersabda, tabassumuka fi wajhi akika fi wajhi akhika laka sodaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah darimu. Artinya bahwa berpenampilan baik, bersikap ramah, menunjukkan wajah cerah, wajah senang di hadapan orang sehingga orang juga merasa nyaman, maka sikap itu adalah sedekah. Lebih lanjut, dalam hadis ini disebutkan merintahkan agar orang berbuat baik, mencegah agar orang menghindari kemungkaran, itu juga sedekah. Lalu Nabi melanjutkan keterangannya, engkau menunjukkan kepada orang yang tersesat, yang tidak tahu jalan, lalu kamu tunjukkan jalan yang benar itu di mana, maka itu juga sedekah. Engkau menuntun orang yang berpandangan kabur atau buta sehingga orang itu bisa mencapai pada tempat yang dituju, itu juga sedekah. Kemudian keterangan Nabi lebih lanjut, engkau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengganggu jalanan seperti batu, duri, tulang, sehingga dengan kamu singkirkan itu, seseorang dengan mudah berjalan dengan lancar, nyaman, dan selamat. Maka perbuatan seperti itu mengandung sedekah. Kemudian dikatakan lagi oleh Nabi, masih dalam hadis ini, engkau menuangkan air ke ember saudaramu sehingga saudaramu mendapatkan bantuan darimu, itu juga sedekah. Nah, pemirsa, dari keterangan ini menunjukkan bahwa sedekah itu dapat dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dari sini kemudian Nabi bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun. Tiap-tiap perbuatan baik itu bernilai sedekah. Demikian hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari keterangan hadis pertama dan kedua ini tentang perbuatan baik yang bernilai sedekah ini dapat kita kategorikan menjadi dua bagian. Yang pertama, ada perbuatan baik yang bersifat vertikal individual, seperti suka berzikir, beristighfar, membaca Al-Quran, suka melakukan sholat-sholat sunnah seperti sholat qobliyah, ba'diyah, seperti sholat tahajud di malam hari, sholat duha di pagi hari, istighfar minta ampun kepada Allah, iktikaf di tengah malam di sebuah masjid. Itu semua adalah perbuatan baik yang sifatnya vertikal individual. Jika ini dilakukan dengan sangat baik, bersungguh-sungguh, dan dalam waktu yang lama, akan bisa membentuk kepribadian pada orang itu menjadi solih secara individual. Nah, kemudian yang kedua adalah perbuatan baik yang sifatnya sosial
horizontal. Artinya perbuatan baik itu ditujukan pada orang lain. Misalnya ketika bertemu dengan seseorang, dia berusaha untuk bisa senyum agar orang merasa nyaman berhadapan dengan kita. Berusaha ketika bicara dengan ucapan yang sopan, dengan kalimat-kalimat yang baik sehingga mudah difaham, enak didengar, dan nyaman dirasakan. Itu adalah perbuatan baik yang bernilai sedekah yang sifatnya sosial horizontal. Juga tadi dicontohkan memberi petunjuk pada orang yang tersesat, menuntun orang yang buta, itu juga perbuatan baik yang sifatnya sosial horizontal. Bahkan bukan hanya berbuat baik pada manusia, berbuat baik kepada hewan pun dapat bernilai sedekah. Dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim diceritakan ada seseorang waktu itu sangat kehausan, lalu mencari air, bertemu dengan sumur, maka dia masuk ke dalam sumur itu lalu meminumnya. Begitu dia naik dari sumur itu, melihat ada seekor anjing yang sangat kehausan, maka kemudian dia turun lagi ke dalam sumur itu, mengambil air dengan sepatu khufnya, mungkin sepatu boot yang kita sekarang ini. Kemudian setelah itu dia naik ke atas, diminumkan pada anjing itu. Dalam hadis Bukhari Muslim ini disebutkan bahwa memperhatikan perbuatan orang tadi, Allah memuji orang itu, dan kemudian Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini adalah salah satu contoh perbuatan baik yang sifatnya sosial horizontal kepada manusia, bahkan juga kepada hewan. Nah, berangkat dari sini pemirsa, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya untuk bersedekah itu banyak cara. Tidak harus dengan harta, tetapi juga dengan perbuatan baik apapun yang kita bisa, termasuk berakhlak mulia, bersikap sopan pada siapapun, itu juga bernilai sedekah. Nah, untuk itu maka dalam hidup ini agar semakin berarti, maka berfikirlah dan berniatlah tiada hari tanpa berbuat baik, tiada hari tanpa bersedekah. Insya Allah dengan cara begitu kehidupan kita benar-benar semakin baik dan bahkan akan bermanfaat bagi orang banyak. Demikian pemirsa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.